Shalom, perkenalkan nama saya Febrila Anselina Lua dengan NIM 2014 2010 29. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 3 dan saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Keperawatan Maternitas 1 dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang Escape MKes. Saat ini saya akan membahas tentang patofisiologi postpartum dan asuhan keperawatan postpartum. Postpartum merupakan masa sesudah melahirkan atau persalinan. Masa beberapa jam sesudah lahirnya plasenta atau tali pusat sampai minggu ke-6 setelah melahirkan. Setelah kelahiran yang meliputi minggu-minggu berikutnya pada waktu saluran reproduksi kembali keadaan yang normal pada saat sebelum hamil. Perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu postpartum. Ibu mengalami perubahan sistem reproduksi di mana ibu mengalami proses pengerutan pada uterus setelah plasenta lahir akibat kontraksi otot-otot polos uterus. Perubahan adaptasi psikologis, adanya rasa ketakutan dan khawatir pada ibu yang baru melahirkan. Hal ini akan berdampak kepada ibu yang berada dalam masa nifas menjadi sensitif. Anatomi organ reproduksi wanita. A. Organ generatif internal. Yang pertama vagina, uterus, cervix uterus, corpus uteri. Dinding corpus uteri terdiri dari 3 lapisan, yaitu endometrium, myometrium, dan peritoneum. Endometrium, myometrium, sistem reproduksi dan struktur terkait pasca partum. A. Adaptasi fisiologi pada postpartum. Yang pertama, proses involasi, kedua kontraksi uterus, ketiga tempat plasenta, 4 lokea, 5 cervix, vagina dan perineum, payudara, laktasi, sistem endokrin, sistem urinarius, sistem cerna, sistem kardiovaskular, sistem neurologi, sistem muskuloskeletal, sistem integumen. Adaptasi psikologis postpartum menurut Rubin dalam Warney 2007. Adaptasi psikologis postpartum dibagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama fase taking in, dependent, yang kedua fase taking hold, dependent, independent, yang ketiga fase letting go atau independent. Klasifikasi episiotomi menurut Ariev Manjossoer dalam buku Capita Selecta Kedokteran 2001. Klasifikasi episiotomi yaitu A. Episiotomi mediana merupakan insisi yang paling mudah diperbaiki, penyembuhan lebih baik, dan jarang menimbulkan dispareuni. Episiotomi jenis ini dapat menyebabkan ruptur perineai totalis. Episiotomi mediolateral merupakan jenis inisiasi yang banyak digunakan karena lebih aman. Episiotomi lateral tidak dianjurkan karena hanya dapat menimbulkan sedikit relaksasi introitus, pendarahan lebih banyak, dan sukar direpresi. Klasifikasi nyeri Tamsuri mengklasifikasikan nyeri berdasarkan waktu kejadian meliputi A. Nyeri akut adalah nyeri yang terjadi dalam waktu atau durasi dari 1 detik sampai dengan kurang dari 6 bulan pada umumnya. Terjadi pada cedera. Penyakit akut atau pada pembedahan dengan awitan yang cepat, tingkat keparahan yang bervariasi atau sedang sampai berat. B. Nyeri kronis adalah nyeri yang terjadi dalam waktu lebih dari 6 bulan, di mana umumnya timbul tidak teratur, intermiten, atau bahkan persisten patofisiologi.
Ibu dengan persalinan episiotomi disebabkan adanya persalinan yang lama, gawat janin atau janin prematur, letak sungsang janin besar, tindakan operatif, dan gawat ibu atau perineum kaku, riwayat robekan perineum lalu, arkus pubis sempit. Persalinan dengan episiotomi mengakibatkan terputusnya jaringan yang dapat menyebabkan menekan pembuluh syaraf sehingga timbul rasa nyeri di mana ibu akan merasa cemas sehingga takut BAB, dan ini menyebabkan resi konstipasi. Terputusnya jaringan juga merusak pembuluh darah dan menyebabkan resiko defisit volume cairan. Terputusnya jaringan menyebabkan resti infeksi apabila tidak dirawat dengan baik. Kuman mudah berkembang karena semakin besar mikroorganisme masuk dalam tubuh, semakin besar resiko terjadi infeksi. Komplikasi A. Pendarahan karena proses episiotomi dapat mengakibatkan terputusnya jaringan sehingga merusak pembuluh darah. Terjadilah pendarahan. B. Infeksi. Infeksi terkait dengan jalannya tindakan episiotomi berhubungan dengan ketidaksterilan alat-alat yang digunakan. C. Hipertensi. Hipertensi penyakit. Hipertensi berperan besar dalam morbiditas dan mortalitas maternal dan perinatal. Hipertensi diperkirakan menjadi komplikasi sekitar 7% sampai 10% seluruh kehamilan. D. Gangguan psikososial. Kondisi psikososial mempengaruhi integritas keluarga dan menghambat ikatan emosional bayi dan ibu. Beberapa kondisi dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan ibu dan bayi. Sekian penjelasan dari saya tentang patofisiologi postpartum dan asuhan keperawatan postpartum. Semoga materi ini bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Febrila Ansilina Lua. Saya mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Saat ini saya mengajak teman-teman yang lulusan SMA dan SMK untuk bergabung bersama di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan ragu sebab di Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi B. Jangan ragu sebab di Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terdapat 6 fakultas dengan 8 program studi, salah satunya adalah Fakultas Keperawatan. Jadi sama-sama ayo teman-teman kita bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dari saya, terima kasih.